Saya kasih rahasia ya. Ini antara kita aja di sini. Ya. Dan semua punya kadar yang serupa. Nggak ada orang bodoh. Manusia bodoh itu cuma di lagu. Dan Allah akan berkenan menambahkan dan mengajarkan pengetahuan kepada Anda tanpa batas. Jangan sampai kuliah ngambil jurusan hukum, begitu lulus ngajar fisika. Puasa, apalagi nanti sedekah. Ya. Ada bab dengan harta, ada bab dengan ilmu, ada bab dengan barang, pakaian, materi, ya, makanan, silahkan. Tapi niatnya begini, niatkannya untuk mendapatkan ridha Allah. Nanti saat pulang ditampakkan, nanti kita bacakan hadisnya. Saya akan bicara dengan Quran, hadis. Yang paling otentik sehingga Anda nggak bisa nyoal. Nggak benar itu Ustaz, ya Anda nyalahkan Nabi. Hadis, nggak bisa. Bukan hadis hidayat, hadis lagi. Ya. Setelah itu ada apa lagi? Babul jihad. Ya, ada jihad. Nanti banyak sekali jihad. Ya. Nanti ada banyak. Ada tentang Darussalam, menebar perdamaian, ya, menyampaikan kebaikan-kebaikan, menjadi misalnya orang-orang yang meluruskan sengketa dalam kebaikan supaya nyatu kembali. Itu nanti ada babnya sendiri. Jadi intinya apa? Intinya Quran memberikan bimbingan kehidupan dari profesi apapun yang mampu kita kerjakan. Anda mahasiswa bisa masuk lewat pintu apa saja. Sholat, masa mahasiswa nggak sholat? Ya kan? Puasa bisa dilakukan. Saya kasih rahasia ya. Ini antara kita aja di sini. Ya. Semakin tinggi Anda meningkatkan takwa, semakin pintar Anda. Dan kepintarannya nggak ada batas. Ya. Jadi pintar itu nanti ada pintar yang sejati, ada pintar yang ikhtiari diusahakan. Pintar yang ikhtiari itu ranahnya ini akal. Itu yang Anda belajar, baca, ya, memperbanyak referensi, diskusi, mematangkan lewat latihan, hitungan dan sebagainya. Itu akal. Dan semua punya kadar yang serupa. Nggak ada orang bodoh. Manusia bodoh itu cuma di lagu, ya, cuma di lagu itu. Ya, nggak ada. Semua manusia tercipta dengan kemampuan yang luar biasa. Diciptakan dengan potensi pintar yang tinggi. Jangan lihat fisik loh, hati-hati, jangan lihat fisik. Ya, karena sepanjang kita punya keyakinan, Anda mau belajar, pasti Anda pintar. Tapi nanti ada pendorong yang ini yang paling hakiki, yang menggerakkan akal untuk mudah menangkap segala hal. Dan Allah bahkan tidak memberi batas dalam pengetahuan sepanjang itu bermaslahat. Dan itu sumbernya di kolbu di sini. Makanya dulu orang tua kita, para ulama kita memulainya itu dengan membersihkan ini, melatih ini dulu. Dengan apa? Dengan sholat, dengan Quran. Orang tuanya sedekah. Diniatkannya untuk itu. Ya, orang tuanya meningkatkan kesolehan, banyak berdoa kepada Allah, barokahnya sampai ke anak. Kalau nanti nggak nyampe ke anak, ke cucu, nyambung. Nah, nanti dengan terbuka keadaan hati itu, baru ilmu masuk, ilmu datang. Nah, itu yang dimaksud min ladunna ilma, ilmu yang Allah tanamkan. Ya, nah itu peningkatan itu datangnya lewat takwa. Dari mana ayatnya? Al-Baqarah ayat 282 di ujungnya. Kita kan baru 25 kan? Ya, ayat terpanjang di Quran, Quran surah kedua ayat 282. Lihat ujung ayatnya paling kiri sebelah bawah. Ya, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Tingkatkan takwamu kepada Allah dan Allah akan berkenan menambahkan dan mengajarkan pengetahuan kepada Anda tanpa batas. Makanya orang dulu itu mulai dengan Quran. Menghafal Quran, sholat tidak tinggal, tambah tahajud, tambah duha. Ya, dan rata-rata mereka ketika akan menemukan sesuatu itu saat mengkaji Quran atau selesai menunaikan sholat. Ya, beda kan? Antum kehilangan kunci ketemunya saat sholat kan? Halo, kan? Ini mereka tuh menemukan sesuatu tuh yang maslahat gitu. Setelah itu dapat ridha Allah, ketemu mudah jalan, dapat solusi. Itu poinnya. Coba dari sekarang. Saya pernah berusaha mencoba untuk seperti itu gitu, mengikuti dan berkahnya dapat berkahnya. Ya. Nah ini poinnya nih. Jadi turunkan semua ini menjadi amalan, pertahankan passion apapun yang dipilih. Jadi cara kita membangun kurikulum itu begini, surganya dulu. Nih mau kemana nih ke atasnya? Ini yang dijadikan acuan. Baru turunkan ke bawah. Dibalik sih silahkan aja, tapi idealnya begini. Idealnya sama dengan begini. Orang kalau mau sekolah, ya kadang kan ada yang mulai dari bawah kan, KB, ya kemudian TK, TKA, TKB, SD. Ya, kemudian SMP, SMA, baru ke kampus kan, S1, S2, S3 ke atas. Pertanyaannya mau jadi apa? Kan ada yang penting sekolah dulu kan?
baru ke atas nyari kan. Nah idealnya dibalik dulu. Saya kalau ngasih pelatihan ya ke institusi pendidikan atau ke anak-anak atau apa, kumpulkan terutama para guru, itu dibalik. Ini mau jadi apa orang tua anaknya ini mau jadi apa? Kalau kita ngaji fikih Quran, orang tua itu diminta oleh Al-Quran, Allah langsung minta anaknya tuh arahkan mau jadi apa dulu, disiapkan. Bahkan sejak istri itu mengandung, disiapkan ini anak mau kemana. Coba buka surah ketiga, surah Ali Imran itu, ya di ayat ke-35. Imran dengan Hannah menikah, kan Hannah kan mengandung, ya kan? Itu sejak di kandungan Hannah itu sudah menyiapkan anaknya ini, yang ini akan diarahkan ke sini. Idz qalat imra'atu Imran rabbi inni nadhartu ma laka ma fi batni muharrara. Nah ini kalimatnya. Rabbi inni nadhartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni innaka sami'an. Baik. Itu poinnya. Jadi dari sejak dalam kandungan itu tadi siapkan, ya Allah saya bernazar anak saya ini saya inginkan nanti untuk mendekat kepadamu. Yang ini saya siapkan jadi ahli ibadah. Kalau bahasa kita saya pengen yang ini jadi ahli tafsir, ini menjadi ahli hadis. Saya pengen yang ini jadi dokter tapi penghafal Quran. Saya pengen yang ini nanti jadi pilot misalnya tapi yang menghafal Quran. Gitu. Jadi kebanggaan ayahnya saat naik pesawat anaknya yang mengemudikan, tapi saat bersamaan dia bisa murajaah bersama anak. Coba pernah nggak membayangkan kenikmatan begitu? Hah? Ya, bapak ibu anaknya di dokter, bapaknya sakit dirawat anaknya. Ya begitu datang ke tempat anak, Quran sedang berputar. Ya, kemudian di situ itu masya Allah itu luar biasa. Kadang-kadang baru datang udah sembuh. Ya, udah tenang, udah nyaman gitu. Apa nggak mengharapkan kenikmatan seperti itu? Disiapkan. Jadi nanti dari penyiapan itu baru dibentuk kurikulum. Ya sampai terus apa yang harus ditempuh. Makanya ketika disiapkan demikian, maka mulai melihat yang merawat Nabi Zakaria, dibikinkan tempatnya mihrab. Ketika semua itu disiapkan, diusahakan, sudah tawakal. Ketika tawakal turun rahmat Allah. Lihat ayat ke-37-nya. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa anbataha nabatan hasanan wa kaffaraha Zakaria kullama dakhala 'alayha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa qala ya Maryam anna laki hadha qalat huwa min 'indillah inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Begitu caranya. Begitu lahir diberi nama. Namanya sesuai dengan harapan yang kita inginkan. Makanya nama itu doa. Contoh, Anda ingin anak jadi misalnya penafsir Quran. Beri nama misalnya Muhammad Mufassirul Quran, Muhammad Ahlul Quran, Muhammad Hamilul Quran. Saya pengen dia fikih ya di bidang keislaman. Namai Muhammad Faqihul Islam. Bisa. Saya pengen dia perempuan yang pecinta Nabi. Beri nama misalnya. Siapa misalnya? Aisyah Habibatul Mustafa. Ya, saya beri nama anak saya yang kedua Amelia Habibatul Mustafa. Jadi yang pertama kita harapkan senang Quran, yang kedua pecinta hadis, cinta sunnah, dekat dengan Nabi. Gitu. Jadi kita dekatkan itu lewat nama itu, nanti siapkan gurunya, siapkan tempatnya. Mihrab itu kita artikan sekarang dengan apa? Dengan tempat pembelajaran dia yang mendekatkan dia dengan Allah. Anda mau jadi apa anaknya sekarang? Ya cita-cita jadi A, maka masukkan ke sekolah yang mendekatkan dia dengan cita-cita itu. Cari guru-guru yang benar, itulah yang digambarkan dengan Nabi Zakaria tadi. Itu dikeluarkan, maka jadi di ujungnya. Jangan sampai kuliah, ngambil jurusan hukum, begitu lulus ngajar fisika. Salah sih tidak salah, tidak. Cuman kan apa yang Anda pelajari di awal, ini nggak nyambung dengan di ujung kan? Walaupun akhirnya terpaksa disambungkan juga gitu kan? Ya, tapi kalau ideal yang bisa kita dapatkan, ujungnya tarik gitu, tarik ke bawah. Itulah kurikulum hidup. Jadi kalau kita turunkan lagi, naik ke sini. Ini kan pengennya ke surga nih, pulangnya ke sini kan? Ya, pengennya ke surga kan? Halo? Iya, pengennya ke sini kan? Nah, kalau pengen ke surga, maka pasang tingkat paling atas, jadikan kurikulum hidup nih, saya pengen ke surga. Nah, sekarang pintunya mau lewat mana? Itu. Ini surga tingkat yang mana? Anda misalnya tingkatkan, kalau kita ngambil saran Nabi, kalau Anda berdoa, mintalah Firdaus, was'alul Firdaus. Ya, minta surga Firdaus. Nanti pelajari karakteristik penghuni surga Firdaus itu apa. Misal di Quran surah ke-23 Al-Mu'minun ayat 1 sampai 9 itu misal. Quran surah 23 ayat 1 sampai 9. Kalau mau sampai 11 juga boleh. Sampai ke persiapan dari janin, kan? Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Terus sampai Anda temukan kalimat
ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Ada orang-orang calon penghuni surga Firdaus yang mewarisi surga Firdaus sedang beraktivitas di bumi. Nah, Anda masuk ke ayat itu, jangan cuma dibaca. Dibaca dapat pahala, betul. Tapi diamalkan menjadi titian. Ya, titian dan raihan yang bisa kita inginkan. Jadi jadikan ayat itu sebagai pedoman hidup. Dibaca tuh pahala datang. Tapi diamalkan jadi harapan, jadi ikhtiar. Maka itu dikeluarkan sebagai kurikulum hidup. Apapun profesi Anda. Misal, level surga biasa, pintunya pintu sholat. Dengan sholat, insya Allah masuk surga. Surga Firdaus, sholatnya khusyuk. Alladzina hum fi sholatihim khasyun. Silahkan jadi pelajar, jadi pengajar, jadi arsitek, jadi pilot, jadi pejabat, jadi diplomat, jadi birokrat. Cuman kalau sholat, pengen masuk ke surga Firdaus, sholatnya yang khusyuk. Latihan. Alladzina hum anil lagwi mu'ridun walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Kalau penghuni surga Firdaus itu enggak pernah mengerjakan kegiatan kecuali yang bermanfaat semuanya. Kalau bicara yang manfaat, melihat yang manfaat, mendengar yang bermanfaat, bergaul dengan orang-orang yang mendatangkan manfaat, ya, bekerja di tempat yang bermanfaat. Nah, mulai sekarang berlatih. Semua apa yang dibicarakan punya manfaat. Yang dilihat itu ada manfaatnya. Yang didengar yang bermanfaat. Kalau belajar yang ada manfaatnya. Bekerja yang melahirkan manfaat. Latihan itu dan niatkan untuk mendapatkan ridha Allah. Maka dicatat. Ini maksudnya. Jadi dari sini turunkan jadi kurikulum kehidupan. Masuk ke bab dunianya di sini. Tuh. Jelas. Nanti apapun dari sini turunkan ke sini. Turunkan. Nah, inilah yang menjadi ikhtiar kita di sini. Ini ikhtiarnya di sini. Ikhtiar. Wa qul i'malu fasayarallahu a'malakum. Silakan berikhtiar, beramal semaksimal mungkin. Nanti akan ditinjau, dilihat oleh Allah, diberikan nilai. Akhirnya nanti begitu selesai kehidupan di sini ditampakkanlah hasilnya itu. Sejauh mana kita berikhtiar, disitulah kita mendapatkan rahmat Allah. Maka disinilah yang dimaksudkan saat akan masuk ke alam yang sini. Saat akan masuk ke waiting room itu di alam barzakh, di alam kuburnya, maka ditampakkanlah kemudian kalimatnya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan. Nah, radiyah itu dari Allah, meridai. Mardiyah itu amalan kita yang sudah dikerjakan. Dikata Allah dikonfirmasi nih. Itu berdasarkan niat, ya. Ingat, innamal a'malu bin. Ya, kalau niatnya benar, makanya tadi saya katakan dari awal, perbaiki niatnya sebelum masuk majelis ilmu, saat berangkat. Kalau niat kita benar, hati-hati. Kelihatannya sama-sama sholat. Tapi yang mendapatkan ridha Allah itu bergantung niat. Apakah benar niat sholatnya karena Allah? Atau karena ingin dilihat pimpinan? Benarkah niatnya karena Allah? Atau karena ingin ketahuan sama teman bahwa saya pun bisa khusyuk? Karena ada orang-orang yang sholatnya bukan ingin dilihat Allah, tapi ingin dilihat makhluk. Amal soleh yang ingin dilihat Allah itu ihsan. Amal soleh yang ingin dilihat makhluk itu riya namanya. Sekalipun amal itu soleh, saat dikerjakan, tapi tidak menjadi soleh, hilang solehnya dengan riyanya. Ya, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Kenapa sahun? Alladzina hum yura'un. Yura untuk riya. Ini persoalan. Paham? Nah, maka ini yang kita usahakan sekarang. Nah, nanti ketika dikonfirmasi di sini ditampakkan adalah kenikmatannya itu diberikan, tapi bahagianya kita hanya dalam Islam, yang bahkan sebelum wafatnya diperjelas ini kurikulumnya. Surganya di mana, yang paling standar surga nikmatnya seperti apa, Firdaus bagaimana, surga Aden bagaimana, ditampakkan jadi motivasi. Dari motivasi itu kita bikin kurikulum hidup. Tunggu aja sampai meninggal, sabar. Itu aja pertahankan. Sampai meninggal, nggak capek lagi. Di sini udah nggak ada sholat lagi di alam kubur. Ya, terlampau soleh kalau di sini masih pengen tahajud ya. Ini masuk alam kubur masih pengen tahajud, ini terlampau soleh. Udah, ini cuma di sini aja, sebentar. Ya, sabar. Bangun malam sabar. Salat duha sabar. Ya, 5 waktu sabar sampai meninggal. Ya, dan jangan takut meninggal. Jangan takut. Orang takut meninggal itu artinya orang yang masih minim bekal. Ya, pintu surga itu kematian. Pintunya di sini. Mau ke surga? Mau meninggal? Kan berubah kan? Ya pengen ke surga, gak pengen masuk pintunya kan aneh tuh. Ya,
Ya, pintu surga itu pintunya kematian, alamnya barzakh. Jadi yang pengen ke sini harus lewat sini dulu. Pengen ke surga, pengen meninggal. Oh, tapi gimana? Ya, cuman dua yang menyebabkan orang takut mati itu. Ya, cuman dua. Yang satu hubbud dunia. Ya, karena terlalu terikat dengan dunia. Hati-hati, terikat dengan dunia. Yang kedua, maksiat. Maksiat, banyak dosa. Makanya takut kematian. Nanti takut mati dengan dunia itu bergabung jadi wahan namanya, jadi penyakit. Ya, wahan, hubbud dunya wa karahiyatul maut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya hati-hati. Ini kalau sudah kita paham tentang hakikat kehidupan, kita kapan yang dipanggil siapa aja. Ini kita kan tinggal nunggu pulang. Kan udah dapat vonis semua. Vonis kematian kan udah dapat semua nih. Ya, hakim yang paling agung sudah memvonis kita, ya, dengan hukuman mati. Artinya kita akan meninggal. Udah dapat vonis. Dan jangan lihat usia. Bapak itu kayaknya duluan tuh. Ya, udah bau tanah kayaknya. Itu bau tanah, Anda bau kuburan. Ya. Jadi kita udah tervonis semua. Tinggal kita siap-siap. Hidup tuh begitu, harus paham begitu. Kita udah tervonis, vonisnya vonis mati. Yang memberikan vonis adalah hakim dari segala hakim. Dan vonis itu diberikan untuk memberikan kenikmatan. Karena lewat jalur kematian itu kita mendapatkan ini yang dijanjikan, dan semuanya akan meninggal. Makanya harus cerdas dalam berkehidupan. Siapkan ininya. Nanti begitu kita sudah akan sampai ke sini, diinfokan dulu untuk menjadi kurikulum hidup, bukan untuk sekedar bacaan. Dibaca dapat pahala, betul. Tapi nggak jadi motivasi. Ya. Maka apa di antara informasi yang disampaikan supaya kita termotivasi? Yang paling standar aja. Kita belum bicara Firdaus. Yang paling standar itulah Al-Baqarah ayat 25. Anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min thamaratir rizqa qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl wa utu bihi tasyabiha. Jangan berhenti sampai di sini. Kalau sampai sini, Anda jomblo seumur hidup yang sejati sampai ke surga, ya kan? Tapi harus punya pasangan. Walahum fiha azwajum mutahharatu wa hum fiha khalidun. Ini surga yang paling standar. Bagaimana standar kenikmatannya? Kita baca hadisnya. Ini kitab hadis yang saya bawa, sehingga tafsirnya langsung dari keterangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, saya hari ini nggak bawa langsung kitab-kitab tafsir, tapi langsung hadis. Saya bawa Sahih Al-Bukhari. Ya, Sahih Al-Bukhari. Kita terangkan tentang ini kitabnya, Kitab Badul Khalqi, ya, tema yang ke-59. Jadi di Al-Bukhari itu ada 97 tema. Nah, itu kurikulum hidup. Kalau kami ngaji untuk disampaikan, lalu dipilih dipraktekkan, antum cukup ambil 1-2 bab. Antum apa nih kegiatannya? Pebisnis, buka Kitabul Buyu'. Ya, bab topik tentang bisnis, keluarin itu aja. Gak usah jauh-jauh. Ya, nanti yang lainnya yang pokok, yang sholat, yang zakat. Antum bisnis buat apa? Buat kaya. Ketinggalan antum. Yang belum beriman pun kaya juga. Orang Islam itu berbisnis untuk bisa zakat, untuk bisa infak, bisa sedekah, bisa membahagiakan orang tua, membahagiakan kerabat, tetangga. Itu misi orang Islam itu begitu. Jadi apa yang didapatkan punya maslahat. Makanya beruntung di negara itu yang banyak orang Islamnya, pasti baik. Pasti baik itu. Ya, antum berbisnis buat begitu. Kalau antum berbisnis supaya jadi kaya, salah niat antum. Ketinggalan, dipertanyakan iman antum di mana? Ada iman nggak di situ? Itu yang membedakan iman dengan yang belum punya iman. Antum cari ilmu, kuliah itu di kampus-kampus buat apa antum? Buat jadi pintar. Kalau cuma pintar tuh yang belum beriman sudah dapat Nobel. Antum namanya Nobel belum dapat tuh kan? Iya. Tapi kalau cuma pengen dapat Nobel, iman antum dipertanyakan. Nobel antum tuh akhirat tuh, akhi. Bermanfaatnya antum, ilmu itu buat antum mendekatkan kepada Allah nggak? Coba belajar gelar tinggi-tinggi kalau nggak kenal Allah. Anda belajar tinggi-tinggi sampai keluar, tapi nggak kenal Allah, manfaatnya apa? Nggak dibawa pulang. Kan pertanyaan pertama di alam kubur itu bukan tentang bagaimana gelarmu, marut batuka, apa gelar ente saat kuliah itu? Nggak ditanya. Pertanyaan pertama, man rabbuka. Ya, man rabbuka. Anda apalin dari sekarang pertanyaan alam kubur, malah rabbuka, malah kita buka, man rasuluka. Tapi Anda nggak pernah mengamalkan itu dan cari ilmu mendekatkan kepada itu, nggak bisa jawab. Nggak jawab, keluh lidahnya. Sama dengan Anda nggak pernah belajar matematika, ditanya rumus matematika, kan kan? Ya, nggak pernah belajar fisika, ditanya rumus fisika, nggak bisa jawab. Oh, fisika itu
Apa rumusnya gaya dengan tekanan? Itu seperti cinta. Jadi mana-mana nggak nyambung. Getaran gaya itu nggak bisa. Jadi kalau Anda mendekatkan kepada itu, ilmunya dapat, jalannya pun dapat. Paham ya? Nah sekarang kita kembalikan. Jadi apapun yang kita pelajari, titik akhirnya, end game-nya itu adalah mendekatkan kita dengan Allah, mengenalkan kita pada hakikat berkehidupan. Dan dunianya itu gak akan tertinggal, tetap jadi. Dapat. Dan gak akan tanggung ke puncak yang tertinggi. Apakah Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu, ketika memilih passionnya itu bisnis, apakah mereka tidak kaya? Kaya. Dan hartanya melimpah, tapi masuk surga juga. Dan sangat kenal dengan Allah, makanya tahajudnya sampai khatam Al-Quran. Ya, orang sekarang kalau mau hitung kekayaannya nggak seperti kekayaan mereka. Dan dahsyatnya mereka itu, kekayaannya itu digunakan untuk ibadah. Ya, menariknya begini, saya nggak bilang aneh, karena bagi orang Islam tuh nggak aneh ini, nggak aneh. Kekayaan makin nambah terus, makin kaya, padahal dipakainya apa? Dipakainya buat nyantunin orang, buat zakat, buat infak, tapi nambah terus. Allah itu kalau sudah, ya, menetapkan pada seorang hamba dengan imannya bisa mengatur sesuatu dan dia ingin apa diberikan sepenuhnya. Pengen ilmu dikasih yang banyak. Supaya apa? Dengan ilmunya diibadah. Jadi banyaknya dengan ilmunya ibadah. Ya. Kalau dia pengen dengan harta dan iman sudah kuat, diberi nanti banyak. Supaya bisa mengolah itu menjadi ibadah. Ya, jadi yang diperbaiki oleh antum kalau ingin memilih passion di bisnis, ntar kita ngaji tuh, kita turunin tuh babnya. Ntar kalau sudah agak kondusif ini, beberapa bangunan sudah baik di pesantren, alhamdulillah hari ini sudah naik baja tuh buat masjid. Insyaallah Ramadan itu lantai pertama selesai, nanti ada kelas-kelas kita mulai pelan-pelan. Nanti kita turunkan tuh. Ya, itu bab akidah itu penting, tapi kalau akidahnya nggak kuat, gimana bisa ninggalkan riba? Sogok menyogok, korupsi dan sebagainya. Ini kalau akidah itu kuat, diikutin benar, jadi antum. Ya. Orang sebagian Yahudi itu mengambil dari Islam kok, lalu dipraktekkan, kaya mereka cuma ditutup Islamnya, lalu dipertahankan nilai monopolinya, balik lagi gitu. Ya kalau mau jujur silakan riset. Ya antum pengen kedudukan, ikutin. Ini ada babnya nih. Kita boleh emarah misalnya. Nanti ada di bab-bab yang lain, bagaimana menata diri menjadi lebih baik, lebih kuat. Ya, membentuk pasukan yang lebih kuat, yang hebat dan sebagainya. Itu luar biasa. Itu akidah itu sangat luar biasa. Jadi saya bacakan ya bagaimana kisah seorang sahabat tuh ketika sudah masuk Islam berubah total. 180 derajat berubah. Berubahnya lebih baik dan semangat. Itu poinnya.